Tak bisa tunjukkan ijazah asli, pakar hukum bilang legasi buruk Jokowi selama jadi presiden. Sekarang ini memang persaingannya ada di situ. Bukan ijazahmu apa. Apakah kita mau ridho dipimpin oleh pemimpin yang ijazahnya palsu? Nah, kalau klaim-klaim seperti ini, saya sih bisa aja, saya percaya aja lah, udahlah gitu kan. Kalau buat saya. Bukan adu ijazah sekarang ini, bukan. Adu keterampilan, adu skill, adu kompetensi. Karena itu kita ingin buktikan di dalam persidangan ini. Kita ingin ada keyakinan bagi kita, lega, ridho, ikhlas, bahkan bahagia punya presiden yang ijazahnya asli. Tentu kita harus kasih poin bahwa pengadilan menerima pengaduan itu dan gugatan itu, maka seluruh Bambang Tri dan lawyer-lawyernya, ada Egisnya di situ, tentu siap dengan pembuktian kan. Jadi ini cuma soal alat bukti sebetulnya. Tapi buat sebagian sahabat yang lain, kan rupanya ini menjadi sebuah pertaruhan. Atau ya, alat bukti yang harus dihadirkan di situ. Nah, teman-teman Pak Jokowi pasti akan dipanggil sebagai saksi atau apalah tuh. Bukan adu ijazah sekarang ini, bukan. Adu keterampilan, adu skill, adu kompetensi. Nah, kalau klaim-klaim seperti ini, saya sih bisa aja, saya percaya aja lah, udahlah gitu kan. Kalau buat saya. Tak bisa tunjukkan ijazah asli, pakar hukum bilang legasi buruk Jokowi selama jadi presiden. Joko Widodo atau Jokowi meninggalkan legasi yang buruk selama menjadi presiden Indonesia karena tidak menunjukkan ijazah aslinya. Jokowi fokus untuk membersihkan nama baiknya dan mewariskan legasi presiden berijazah asli. Dengan datang ke pengadilan membawa ijazah aslinya, kata pakar hukum Ahmad Kossainuddin kepada redaksi www.suaranasional.com Senin 20 Februari 2023. Apa susahnya sih datang ke pengadilan, apalagi pengadilannya di Solo? Hitung-hitung pulang kampung menjenguk Gibran dan Edhes di kota Solo, ungkapnya. Tahu Sanudin, jika sampai vonis dibacakan ijazah Jokowi tidak pernah dihadirkan, maka selamanya Indonesia akan mewarisi sejarah pernah memiliki presiden yang berijazah palsu. Ini jelas aib bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya aib bagi Jokowi, papar Kossainuddin. Berdasarkan fakta persidangan, kata Kossainuddin, sudah cukup bagi hakim untuk mendapatkan keyakinan bahwa Gus Nur dan Bambang Tri tidak menyebar kabar bohong, tidak menyebar kebencian dan sara, juga tidak melakukan penodaan agama. Karena bukti utama dakwah, yakni ijazah asli Jokowi, tidak pernah dihadirkan di persidangan. Hingga pemeriksaan ke-22, orang saksi yang terdiri dari 17 saksi dan fakta, ada 15 ahli. Semuanya menyatakan tidak pernah melihat dan atau mengetahui ijazah asli Jokowi. Padahal untuk membuktikan adanya kebohongan dalam ijazah palsu Jokowi, menurut ahli pidana, Prof. Dr. Andes Pompang L. Panggabean SHM MUM HUM, harus dibuktikan dengan menghadirkan dokumen ijazah asli Jokowi sebagai pembanding. Alhasil sampai saat ini tidak dapat dibuktikan keaslian ijazah Jokowi, sehingga tidak dapat dibuktikan adanya kabar bohong dalam muabalah ijazah palsu Jokowi yang dilakukan Bambang Tri Mulyono. Karena tidak ada kabar bohong, Gus Nur dan Bambang Tri harus bebas atau setidaknya divonis lepas on track, pungkasnya. Apakah kita mau ridho dipimpin oleh pemimpin yang ijazahnya palsu? Tentu kita harus kasih poin bahwa pengadilan menerima pengaduan itu dan gugatan itu, maka seluruh Bambang Tri dan lawyer-lawyernya, ada Egisnya di situ, tentu siap dengan pembuktian kan. Jadi ini cuma soal alat bukti sebetulnya. Tak bisa tunjukkan ijazah asli, pakar hukum bilang legasi buruk Jokowi selama jadi presiden. Joko Widodo atau Jokowi meninggalkan legasi yang buruk selama menjadi presiden Indonesia karena tidak menunjukkan ijazah aslinya. Jokowi fokus untuk membersihkan nama baiknya dan mewariskan legasi presiden berijazah asli.
Dengan datang ke pengadilan membawa ijazah aslinya, kata pakar hukum Ahmad Koesainuddin kepada redaksi www.suaranasional.com Senin 20 Februari 2023. Apa susahnya sih datang ke pengadilan, apalagi pengadilannya di Solo? Hitung-hitung pulang kampung menjenguk Gibran dan Jan Etes di kota Solo, ungkapnya. Kata Koesainuddin, jika sampai vonis dibacakan ijazah Jokowi tidak pernah dihadirkan, maka selamanya Indonesia akan mewarisi sejarah pernah memiliki presiden yang berijazah palsu. Ini jelas aib bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya aib bagi Jokowi, papar Koesainuddin. Berdasarkan fakta persidangan, kata Koesainuddin, sudah cukup bagi hakim untuk mendapatkan keyakinan bahwa Gus Nur dan Bambang Tri tidak menyebar kabar bohong, tidak menyebar kebencian dan sara, juga tidak melakukan penodaan agama. Karena bukti utama dakwah, yakni ijazah asli Jokowi, tidak pernah dihadirkan di persidangan. Hingga pemeriksaan ke-22, orang saksi yang terdiri dari 17 saksi dan fakta, ada 15 ahli. Semuanya menyatakan tidak pernah melihat dan atau mengetahui ijazah asli Jokowi. Padahal untuk membuktikan adanya kebohongan dalam ijazah palsu Jokowi, menurut ahli pidana, Prof. Dr. Andes Pompang L. Panggabean SHM, MUM, HUM, harus dibuktikan dengan menghadirkan dokumen ijazah asli Jokowi sebagai pembanding. Alhasil sampai saat ini tidak dapat dibuktikan keaslian ijazah Jokowi, sehingga tidak dapat dibuktikan adanya kabar bohong dalam muabalah ijazah palsu Jokowi yang dilakukan Bambang Tri Mulyono. Karena tidak ada kabar bohong, Gus Nur dan Bambang Tri harus bebas atau setidaknya divonis lepas on track, pungkasnya. Tentu kita harus kasih poin bahwa pengadilan menerima pengaduan itu dan gugatan itu, maka seluruh Bambang Tri dan lawyer-lawyernya, ada egisnya di situ, tentu siap dengan pembuktian kan. Jadi ini cuma soal alat bukti sebetulnya. Tapi buat sebagian sahabat yang lain, kan rupanya ini menjadi sebuah pertaruhan. Atau ya, alat bukti yang harus dihadirkan di situ. Nah, teman-teman Pak Jokowi masih akan dipanggil sebagai saksi atau apalah tuh. Tak bisa tunjukkan ijazah asli, pakar hukum bilang legasi buruk Jokowi selama jadi presiden. Joko Widodo atau Jokowi meninggalkan legasi yang buruk selama menjadi presiden Indonesia karena tidak menunjukkan ijazah aslinya. Jokowi fokus untuk membersihkan nama baiknya dan mewariskan legasi presiden berijazah asli. Dengan datang ke pengadilan membawa ijazah aslinya, kata pakar hukum Ahmad Koesainuddin kepada redaksi